pagi. Selamat pagi. Yang kelas yang semangat masa pagi itu udah loyo. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari, materinya, pembelajarannya, diberikan kelancaran dan kita semua diberikan kepahaman. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Yang keras, yang pagi-pagi itu harus semangat, jangan loyo, ya. Nah, Adinda Fitri, Safira Faradiban, Nurul Hikmah Nurman, Muhammad Anwar. Sakit, Bu. Sakit? Suratnya mana? Ketinggalan, Bu. Ketinggalan. Oh, nah ini dia ya. Kalau ada temannya sakit, itu jangan sampai suratnya ketinggalan. Ya, soalnya apa? Karena kalau sakit tidak ada surat, itu akan mengakibatkan atau kita dari saya atau dari yang lain pun akan sama. Apa? Dia akan alfa, bukan sakit atau izin, tapi alfa. Kalian kan semuanya udah tahu kalau alfa itu akan mempengaruhi terhadap kenaikan kelas, betul tidak? Ya kan? Paham ya? Nah, kalau misalnya sampai alfa, nanti di akhir akan dibahas, apalagi alfanya yang sudah apa? Sudah melebihi dari yang sudah ditentukan. Misalnya kalau alfanya itu 5, walaupun 5 itu sudah tidak bisa ya, minimal 3. Nah, kalian alfanya 5, berarti kan melebihi dari 3, betul tidak? Nah, melebihi itu akan apa? Mempengaruhi terhadap kenaikan kelas. Jadi apa? Walaupun sama itu meningkat saja nilainya bagus, tapi tetap kalian tidak akan naik kelas. Jadi ingat ya, ketua kelasnya apalagi jangan sampai apa? Lupa. Kalau ada temannya sakit, silakan untuk dibuatkan surat. Yang kedua, kalau sudah buat surat, jangan sampai suratnya ketinggalan. Nah, itu tadi kasihan nanti temannya. Ingat-ingat ya, besok tidak boleh seperti ini lagi, ya. Iya, Bu. Saya lanjutkan. Ahmad Muzaki. Ke kamar mandi, Bu. Kamar mandi? Masih pakai kamar mandi? Nah, ini bagaimana ini? Ya. Kalau sudah awal kamar mandi, nah ini pasti bakal lama ini ya. Nah, jadi kalau sarapan itu yang bergizi, yang membuat kita itu sehat, jangan yang membuat kita sakit. Misalnya apa? Makan pagi dengan sesuatu yang pedas. Nah, itu kan membuat kita sakit. Jadi jangan sampai ya. Tuh, kesehatan harus tetap dijaga. Rizal Muhammad. Hadir, Bu. Zaki Nur Muhammad. Hadir. Zakaria Ansori. Hadir, Bu. Fadlan Syakir. Hadir. Zahra Humairo. Izin, Bu. Izin, suratnya mana? Di meja, Bu. Oh iya. Nah, ini bagus ini ya. Contoh, kalau misalnya ada temannya yang sakit, surat itu harus dibawa. Kalau kayak gitu, nah itu kasihan nanti ya, alfa. Jadi sudah di awal sudah apa? Nyelengi atau dia itu sudah mengumpulkan alfa untuk nanti kenaikan kelas. Nah, kasihan. Tuh, jangan sampai terulang lagi ya. Nah, sudah berarti yang tidak masuk tadi ada berapa? Ada 2 ya. Yang satunya tadi ya, itu tadi ya, izin sakit tapi tidak bawa surat, berarti alfa. Terus ada 3. Yang kedua kamar mandi ya, nanti kita dulu. Terus yang ketiga siapa tadi? Nah, itu juga sakit. Nah, tapi itu menjadi apa? Contoh kalau kita sakit harus apa? Harus ada suratnya. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita hari ini akan membahas tentang perbedaan sosial dalam masyarakat. Perbedaan sosial dalam masyarakat. Kemudian jangan lupa. Sudah juga ya? Nah, kita akan membahas tentang perbedaan sosial. Nah, perbedaan sosial, tapi sebelum itu kita refresh dulu ke pelajaran kemarin. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa?
Lupa? Lupa atau ingat? Lupa? Tadi malam belajar nggak? Tidak belajar? Aduh, nah ini dia. Ya, jangan sampai masa siswa pelajar tidak mau belajar, nah itu jangan sampai. Ya, jadi malam tadi itu harusnya, kemarin itu harusnya dibaca pelajaran yang kemarin. Masa nggak ingat sama sekali? Jadi setelah sekolah langsung ditaruh bukunya, nggak dibuka, gitu. Iya. Nah, ini ya, jangan sampai ya. Besok-besok harus apa? Setelah belajar dibuka lagi pelajarannya kalau udah sampai di rumah. Biar ingat, biar paham. Nah, ketika sekarang ditanya tentang yang kemarin, masih ada ingat loh, hanya sedikit, walaupun nggak banyak. Nah, itu. Nah, kita kemarin membahas tentang apa? Tentang permasalahan sosial. Nah, kita tahu permasalahan sosial itu apa? Masih ingat nggak pengertiannya? Udah pelajarannya nggak ingat, apalagi dalamnya, ya nggak? Pengertiannya. Nah, pengertian dari permasalahan sosial, saya ulangi lagi ya. Permasalahan sosial itu adalah ketidaksesuaian unsur dalam kebudayaan suatu masyarakat yang dimana akan membahayakan terhadap kehidupan dalam kelompok sosial. Nah, itu adalah permasalahan sosial. Banyak sekali permasalahan sosial terkait dengan apa? Misalnya tentang apa yang sekarang kita jalani di kita sekarang ini apa? Kemiskinan, betul tidak? Nah, kemiskinan itu termasuk masalah sosial. Nah, seperti itu kemarin kita sudah bahas ya, sudah banyak sekali. Nah, dari pengertian yang tadi sudah saya sampaikan, itu ada sangkut pautnya dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu perbedaan sosial. Nah, perbedaan sosial dari sana, permasalahan itu adanya atau lahirnya, terbentuknya permasalahan sosial itu karena adanya perbedaan sosial. Nah, perbedaan sosial kenapa sih? Nah, kita sekarang kenapa sih kita harus mempelajari materi kita hari ini, yaitu perbedaan sosial? Kenapa? Ada yang punya pikiran kenapa sih kita harus belajar permasalahan perbedaan sosial? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Karena belum baca makanya nggak tahu ya. Nah, ini dia perbedaan sosial itu adalah apa tujuannya? Jangan jauh-jauh. Nah, kita sekarang ada di mana? Kita hidupnya sekarang ada di apa? Di negara, betul tidak? Di bumi, dan bumi kita lingkupnya adalah negara. Negara apa? Negara apa? Indonesia, Bu. Indonesia, betul sekali. Yang belakang ini yang suaranya paling keras ya. Nah, ada di negara Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang besar. Negara yang di dalamnya ada beragam apa? Budaya, ras, suku, bahasa, dan yang terakhir apa? Agama. Betul ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia, di dalam negara Indonesia yang luas, di dalamnya itu ada beragam. Nah, keberagaman itu adalah suatu perbedaan. Nah, paham ya? Ada ras, suku, bahasa. Nah, di dalamnya pun dari masing-masing itu juga ada yang berbeda. Apa? Itu tadi, setiap wilayah masing-masing mempunyai karakteristik atau apa? Ciri masing-masing. Misalnya bahasa. Nah, bahasa Malang misalnya dengan bahasa mana? Pasuruan, dengan Surabaya, dengan Madura, itu sudah beda bahasanya, ya tidak? Walaupun hanya sekecil, misalnya kata apa gitu ya, yang membedakan. Misalnya Malang itu terkenalnya dengan apa? Apa? Kalau bahasa itu loh, biasanya kan Malang itu ngalam, ya tidak? Nah, biasanya bahasanya kan dibolak-balik gitu ya. Tapi kalau misal di Surabaya, ciri khasnya adalah mereka itu dalam berbahasa sedikit agak keras gitu ya, kalau orang Surabaya. Terus kalau orang Madura, nah biasanya ada kayak lagu-lagunya, nah kayak gitu kan. Nah, bahasanya pun juga berbeda sudah. Nah, jadi seperti itu adalah perbedaan. Nah, jadi apa? Kita dengan perbedaan tadi, nah tujuannya apa? Kita belajar tentang perbedaan sosial itu tujuannya apa? Tadi kan belum terjawab ya. Ada yang tahu? Tadi kan sudah saya kasih gambaran tentang perbedaan, tentang Indonesia, tentang apa yang ada di dalamnya, tentang kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perbedaan bahasa sini sana. Nah, ya, jangan jauh juga sih. Misalnya di daerah kita Belum dengan daerah apa? Padang Sari itu bahasanya udah beda. Iya kan? Nah, berarti apa? Apa tujuan dari perbedaan? Apa tujuan dari kita itu mempelajari perbedaan? Ada yang sudah nyangkut? Gak ada? Ya sudah. Gak
Gak apa-apa, nanti sambil berjalan kita akan paham, oh kenapa sih kita harus mempelajari perbedaan sosial. Nah, tujuannya apa? Kita mengetahui perbedaan sosial itu, kita harus bisa berpikir, kita harus mengeluarkan pikiran kita. Nah, gimana cara kita itu menyikapi terhadap adanya perbedaan tersebut? Apakah kita akan menimbulkan suatu konflik? Tahu konflik? Masalah, iya kan? Apakah dengan perbedaan itu kita akan menimbulkan masalah atau kita akan maju bersama-sama? Nah, misalnya dalam kita lingkup Indonesia, kita dengan beragam itu tadi seperti bahasa. Nah, apakah kita akan terus berkelahi, kita terus olok-olokan? Tidak ya? Nah, itu jangan sampai. Makanya apa? Kita harus saling toleransi, kita harus saling menyemangati, kita harus bersatu. Nah, pernah kan dengar kata-kata Bhinneka Tunggal Ika? Pernah ya? Apa sih itu Pernah artinya? Bu. Berbeda-beda. Tetapi tetap satu jua. Maksudnya apa? Kita beda, kita banyak yang berbeda dengan yang lain tuh banyak yang berbeda. Tapi kita tetap pada satu tujuan. Nah, itu karena punya Indonesia, berarti kita tujuannya ke Indonesia. Apa tujuannya? Yaitu untuk memajukan negara Indonesia. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, berarti kita udah tahu, oh, berarti kita setelah mempelajari perbedaan ini kita harus apa? Kita harus berpikirnya bagaimana? Kita harus menyikapinya itu harus bagaimana? Seperti itu. Nah, sudah. Terus kita ke materinya ya. Kita ke materi. Saya bacakan dulu sekilas ya. Nanti kalian teruskan untuk membaca. Nah, kita akan mempelajari tentang perbedaan sosial. Perbedaan sosial dalam masyarakat. Ada 3 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perbedaan sosial. Perbedaan sosial itu dibagi menjadi 2, yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah partikularisme kelompok dalam perbedaan sosial. Nah, itu. Jadi struktur perbedaan sosial, nah kita bagi menjadi 2, kita bahas satu-satu ya. Stratifikasi sosial itu apa sih stratifikasi sosial? Nah, penyesalan itu sudah ada ya, tidak dibaca, pengertiannya sudah ada ya. Stratifikasi sosial itu adalah apa? Lapisan bertingkat ya. Jadi ada kayak kelas gitu, tingkatan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, seperti kita yang ketahui. Nah, kayak gitu. Kalau dalam masyarakat mungkin kita ketahui apa? Oh, ini bukan kelompok. Oh, ini masyarakat miskin. Oh, ini masyarakat tengah-tengah, atau dalam artian yang enggak miskin, ya enggak kaya, dan yang paling tinggi adalah orang kaya. Seperti itu namanya apa? Stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini ada 2, cara pembentukannya itu ada 2. Yang pertama yaitu secara alamiah, dan yang kedua itu sengaja dibentuk. Nah, yang alamiah itu apa? Yang alamiah itu sudah dari sananya seperti itu ya sudah. Misalnya apa? Kepribadian seseorang. Nah, kita yang ada di kelas, misalnya Dinda dengan Hikmah. Nah, Dinda dengan Hikmah ini pasti mempunyai kepribadian yang berbeda, betul tidak? Ya, gak mungkin sama keduanya. Walaupun mungkin wajahnya, mungkin keduanya ini anak kembar gitu ya, punya wajah yang sama, tapi pasti kepribadiannya berbeda. Yang satunya mungkin pendiam, yang satunya apa? Suka ngomong. Nah, kan kayak gitu. Jadi dari situ pun kita ketahui bahwa lingkungan kita pun banyak sekali yang namanya perbedaan. Jangan jauh-jauh ke apa tadi Indonesia, ya kan? Kita lihat di lingkungan itu sudah banyak perbedaan, maka apa kita akan lebih mudah. Oh, berarti seperti itu perbedaan. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah proses terbentuknya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial sendiri juga mempunyai beberapa bentuk. Untuk yang terakhir adalah tentang apa? Tentang dampak dari stratifikasi sosial, yaitu apa? Mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini tentang apa? Atau artinya apa? Pengertian dari mobilitas sosial, ada yang tahu? Mobilitas sosial itu adalah perpindahan dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Misalnya tadi apa? Dari dia seorang yang miskin, dia bisa menjadi kaya. Mungkin dia karena apa? Bekerja keras. Nah, pasti dia akan berubah atau dia akan semakin naik. Nah, seperti itu. Nah, dari sini, dari stratifikasi sosial, ada yang mau ditanyakan?
Ya kalau begitu berarti saya akan bertanya. Menurut kalian sekolah itu termasuk stratifikasi sosial atau bukan? Ya. Karena Termasuk stratifikasi sosial. termasuk stratifikasi sosial yang pada proses pembentukannya termasuk yang mana? Yang apa? Stratifikasi sosial sengaja dibentuk. Nah, betul sekali. Terus termasuk dalam stratifikasi sosial yang apa? Termasuk stratifikasi sosial berdasarkan kriteria. Nah, betul sekali. Termasuk berdasarkan kriteria sosial. Nah, terus adakah dampak dari sekolah itu kok dinamakan atau termasuk dari stratifikasi sosial? Apa? Akan adanya mobilitas sosial dalam sekolah tersebut, siswa akan jadi lebih pandai. Nah, tadi yang sudah saya katakan tadi contohnya adalah orang miskin tadi ya, sama ya, mobilitas sosial. Nah, itu betul sekali. Berarti nyambung ya, berarti kan udah paham tentang stratifikasi sosial. Nah, untuk selanjutnya adalah kita membahas tentang diferensiasi sosial. Nah, itu juga pembagian dari perbedaan sosial. Nah, apa sih diferensiasi sosial itu? Ada yang tahu? Ada yang itu? Nah, di bukunya kan itu ada pengertian. Silakan untuk dirangkum. Apa? Adalah perbedaan anggota masyarakat berdasarkan golongan-golongan secara horizontal tanpa harus apa? Melihat dari lapisan atau tingkatan. Jadi semuanya itu sama. Seperti hanya apa? Nah, kayak ras. Nah, itu termasuk diferensiasi sosial. Nah, ditentukannya dari apa saja cirinya? Yang pertama yaitu bisa dilihat dari ciri fisik. Yang kedua ciri sosial, yang ketiga adalah ciri budaya. Nah, itu adalah diferensiasi sosial. Nah, pengaruhnya atau dampaknya juga ada. Yang pertama yaitu lahirnya kelompok sosial, yang kedua timbulnya semangat apa? Primordial atau etnosentrisme. Nah, itu kalau primordial itu termasuk apa ya? Seperti halnya dia itu mulai dari lahir, misalnya saya contohkan dia itu lahir dalam lingkungan agama Islam, maka dari lahir pun sampai dia besar dia akan apa? Menganut, karena dia tuh udah aku loh orang Islam, jadi aku harus berpegang teguh, harus yakin, harus terus menganut paham agama Islam. Nah, itu namanya primordial. Dan yang kedua adalah etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini yang dimana dia itu terlalu atau dikatakan fanatik. Nah, tahu kan fanatik ya? Nah, fanatik itu dia itu terlalu dengan apa yang dia yakini, sehingga dia itu tidak menganggap yang lain itu benar. Jadi dia itu menganggap bahwa ini loh agama Islam paling benar, ya kan? Karena apa? Karena dia itu terlalu fanatik, terlalu dengan kepercayaannya, sampai-sampai dia itu tidak melihat apa penganut yang lain. Mereka dikatakan mereka itu salah, mereka itu gak baik, mereka itu Nah, jadi mereka itu menganggap bahwa orang lain atau penganut agama lain itu salah, itu menjerumuskan kayak gitu ya. Itu namanya diferensiasi, itu namanya etnosentrisme. Nah, itu tidak boleh. Dan yang ketiga adalah terjadinya masyarakat majmuk. Nah, ini tentang diferensiasi sosial. Ada yang mau ditanyakan? Ini hanya pokok-pokoknya saja ya. Nah, kemarin itu di Malang Kota, nah masjid dan gereja itu dibangun secara berdampingan. Nah, penganutnya atau masing-masing dari jamaahnya, nah itu sesuai. Yang orang Islam berarti masuk masjid, orang Kristen masuk gereja, orang Kristen Katolik itu masuk gereja. Nah, tapi mereka sampai sekarang pun kita tidak mendengar bahwa orang Islam di Malang dengan orang Kristen itu ada konflik, tidak ada kan? Nah, kita nggak pernah mendengar. Nah, kita lihat dari situ, dari lingkungan yang seperti itu. Nah, itu termasuk dalam hal apa? Termasuk apa? Diferensiasi sosial. Nah, betul sekali, termasuk diferensiasi sosial. Karena apa? Di dalamnya membahas tentang perbedaan agama yang dianut. Nah, perbedaan agama yang dianut ini termasuk dalam itu tadi, perbedaan atau diferensiasi sosial. Betul. Terus dari uraian tadi, apakah ada dampak? Dikatakan bahwa agama yang kita dengar tadi itu termasuk diferensiasi sosial. Ada?
Apa ada Pak ya? Terdapat semangat primordial dari masing-masing penganut agama tersebut. Nah, betul sekali. Nah, tadi yang sudah saya katakan bahwa primordial itu mereka apa? Yakin dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka anut. Nah, itu tadi tidak sampai menimbulkan konflik. Mereka jalan masing-masing, ya sudah. Yang Islam juga masuk ke masjid, yang Kristen ya udah masuk aja ke gereja. Nah, kayak gitu. Terus untuk yang terakhir kita akan membahas tentang partikularisme kelompok dalam perbedaan sosial. Nah, apa sih partikularisme? Yaitu mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik atau kepentingan kelompok. Jadi seperti apa? Misalnya rasisme. Nah, rasisme itu adalah itu tadi, dia terlalu ke rasisme, ke rasnya. Jadi dia itu apa namanya? Menganggap bahwa ras yang lain itu dia itu yang paling rendah. Ya hampir sama dengan primordial, tapi kalau yang ini untuk menguntungkan. Jadi apa? Misalnya dengan saya itu mengagum-agumkan ras saya, nah pastinya ras saya itu yang diunggulkan. Dapat misalnya karena rasnya ini paling bagus, ini rasnya yang dianggap unggul. Nah seperti itu adalah partikularisme kelompok dalam perbedaan sosial. Nah seperti itu. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada lagi? Ya. Nah begitu saya tanya ya. Nah jika dalam kelas ini pengurus kelasnya ya, dia dalam kelas yang sekarang ini. Nah misalnya ada pengurus kelas yang dimana ketua kelasnya itu langsung dipilih oleh gurunya. Nah ternyata itu adalah anak dari gurunya, ya. Ternyata adalah anak dari gurunya yang memilih kamu sebagai ketua kelas seperti itu. Nah maka dalam hal ini termasuk dalam apa? Termasuk dalam Nepotisme. Nepotisme. Apa sih nepotisme? Karena apa kok dibilang nepotisme? Karena lebih mementingkan dan mengembangkan dirinya sendiri dan anaknya. nah itu tadi mungkin ya, ketika dia padahal si anaknya ini dijadikan ketua kelas, dia itu nggak becus, dalam artian apa? Sewenang-wenang. Terus ketika ulangan dia itu mencontek, nah itu kan termasuk perbuatan yang tidak bagus atau tidak sesuai dengan dia sebagai ketua kelas. Nah sedangkan ini bapaknya kepingin anaknya jadi ketua kelas karena apa? Ini loh anaknya Pak ini loh adalah anak yang rajin, anak yang berbakat, anak yang aktif. Nah kan kayak gitu. Jadi bapaknya akan dapat pujian. Nah itu juga tidak boleh. Kita harus apa? Ya dalam hal itu kita harus apa namanya? Misalnya demokrasi dari pemilihan, jadi gak langsung. Terus juga jangan dipilih, kalau misalnya mau memilih itu jangan sampai itu tadi dengan tujuan yang lain. Misalnya anaknya, terus kita yang memilih dari gurunya, bisa dianggap ini Pak gurunya bagus, anaknya bagus. Nah jadi semuanya dikatakan padahal tidak sesuai dengan realita. Nah seperti itu. Sudah? Nah itu adalah materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah untuk selanjutnya silakan kalian dibaca bukunya itu ya, dipelajari lagi. Nanti kalau ada yang tadi kan sudah saya sampaikan beberapa, itu sekecil dari materi ya, jadi belum semuanya. Jadi silakan dibaca, dipahami. Mana yang tidak paham silakan untuk ditanyakan ya, silakan dibaca-baca dulu. Sudah ya? Sudah dibaca ya? Oke, kalau sudah dibaca, nah silakan untuk membentuk kelompok. Nah nanti dari kelompok itu ada perwakilan yang maju ke depan, ya. Nah, tugasnya apa dari masing-masing dari kelompok untuk kelompok? Sudah ya? Sudah dibahas tadi yang sudah saya kasih soalnya ya, dipilih terus diberikan contoh kemudian dijelaskan kenapa sih itu dikatakan sebagai salah satu dari apa yang sudah kita bahas. Silakan siapa yang mau dulu? Siapa yang mau maju untuk menjelaskan? Nah, Hikmah, silakan maju ke depan. Silakan. Ya, menghadap ke teman-temannya biar teman-temannya itu paham. Nah, silakan dibacakan yang mana mau menjelaskan soal apa yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah kita pelajari bersama. Terus contohnya, habis itu silakan dijelaskan kenapa. Silakan. Stratifikasi sosial. BPJS Kesehatan termasuk stratifikasi sosial karena dalam penyelenggaraannya ditarik iuran sesuai dengan kelas yang dipilih. Kelas 1 orang dengan iuran tinggi, kelas 2 orang dengan iuran sedang,
dan kelas 3 orang dengan iuran rendah. Fasilitasnya pun juga berbeda, yaitu untuk kelas 1 VVIP, kelas 2 VIP, dan kelas 3 biasa. Nah, seperti itu. Sudah? Nah, tepuk tangan untuk Hikmah. Nah, itu tadi ya yang sudah dijelaskan tentang stratifikasi sosial, yaitu adalah contohnya BPJS tadi. Nah, dari situ akan apa? Kita akan semakin paham, oh ternyata seperti ini tuh stratifikasi sosial, apalagi yang ada di lingkungan kita. Nah, seperti itu. Jadi apa? Hasil dari atau kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas, dari materi yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang perbedaan sosial, di mana perbedaan itu jangan sampai kita jadikan sebagai apa? Konflik atau sebagai pokok dari suatu permasalahan, tapi jadikan itu sebagai apa? Kesatuan untuk kita memajukan bangsa. Nah, seperti itu ya. Nah, kalaupun tadi yang dicontohkan adalah BPJS, jangan sampai antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu apa? Bentrok atau adanya konflik. Tapi harus oh ya sudah, berarti kalau misalnya kelas 3 ya sudah itu kelas 3. Oh, kelas 2, oh kelas 1 memang tarafnya sudah berbeda. Tadi yang dikatakan apa? Ada iuran. Jadi iuran tersebut yang apa? Yang membedakan atau itu termasuk syaratnya memang ya kan. Kalau iurannya segini berarti kelas 1, iurannya segini kelas 2, iurannya segini kelas 3. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi yang hari ini ya. Nah, di depan kita akan mempelajari lebih lanjut tentang materi selanjutnya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak? Sudah paham? Sudah paham? Tidak ada yang perlu diulang ya? Oke, kalau begitu berarti jangan lupa di rumah dibaca, jangan seperti kayak tadi ya, nggak mau baca, bukan nggak mau baca sih, nggak tahu, mungkin kalian ribet ya kan, masih belajar kok sudah ribet, nah kan kayak gitu ya. Jadi harus belajar agar ketika ditanya kalian itu paham, setidaknya itu hanya sedikit saja yang dipahami itu sudah sangat berarti ya, itu sangat sudah membahagiakan bagi pengajar seperti itu. Sudah, kalau begitu silakan dikemas. Nah, waktunya istirahat ya. Tuh. Kalau begitu sampai ketemu minggu depan dengan pelajaran dengan materi yang baru. Saya anggap paham ya untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.